Resmi ke Dubai, Mario Balotelli gabung dengan Al-Ittifaq. Petualangan Mario Balotelli di lapangan hijau masih belum berakhir. Striker kontroversial asal Italia itu resmi memulai babak baru dalam karirnya dengan bergabung dengan klub berbasis di Dubai yakni Al-Ittifaq. Meski sudah menginjak usia 35 tahun, pengalaman dan juga insting gol pemain kelahiran 12 Agustus 1990 itu masih dianggap bernilai tinggi. Jurnalis Gianluca Di Marzio menyebut bahwa Balotelli dikontrak 2,5 tahun oleh klub barunya tersebut. Ronaldo dan Messi kompak tidak mau jadi pelatih. Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi punya kesamaan setelah pensiun nanti. Keduanya kompak untuk tidak menjadi pelatih. Lionel Messi pun tidak bermimpi menjadi pelatih. Jika nanti sudah kantung sepatu, Messi mau menjadi pemilik klub dan memberikan banyak kesempatan para pemain muda untuk bisa berkembang. El Clasico di final Piala Super Spanyol. Laga Madrid versus Atletico tersaji pada babak semifinal Piala Super Spanyol. Duel bertajuk Derby Madrid ini dimenangi oleh Real Madrid dengan skor tipis 2-1. Real Madrid unggul cepat lewat tendangan bebas dari Federico Valverde dan keunggulan itu digandakan oleh Rodrigo di menit ke-55 sebelum Atletico Madrid memperkecil ketertinggalan melalui gol dari Alexander Sørloth. Hasil ini membawa Real Madrid berhak melaju ke partai final Piala Super Spanyol. Di laga puncak, Los Blancos akan menghadapi Barcelona. Arsenal versus Liverpool selesai tanpa pemenang. Tak ada pemenang antara duel Arsenal versus Liverpool. Pertandingan berjalan alot dan skor imbang 0-0 bertahan sampai tuntas. Tambahan 1 poin membuat Arsenal masih memimpin klasemen Liga Inggris dengan koleksi 49 poin dan Liverpool tetap berada di urutan keempat dengan koleksi 35 poin. Chevalier bersinar antar PSG juara Piala Super Prancis. Laga PSG versus Marseille terjadi pada ajang Piala Super Prancis. Duel Piala Super Prancis ini mempertemukan dua rival klasik dengan tensi tinggi sejak awal pertandingan dan pertandingan berakhir imbang 2-2 di waktu normal. Setelah Ousmane Dembélé membuka keunggulan, Marseille kemudian membalas lewat gol penalti dari Mason Greenwood ditambah dengan gol bunuh diri dari William Pacho dan PSG berhasil memaksakan hasil seri berkat gol dramatis Gonzalo Ramos di menit ke-90. PSG kemudian memastikan gelar juara lewat tendangan adu penalti 4-1. Kiper Lucas Chevalier tampil menentukan dengan menggagalkan dua tendangan penalti dari pemain Marseille. Raja Nenggolan diminati sejumlah klub di Indonesia. Nama Raja Nenggolan kembali menghangat di bursa transfer. Gelandang Belgia berdarah Indonesia tersebut disebut-sebut masuk ke dalam radar sejumlah klub di Indonesia. Selain Indonesia, Belgia dan Thailand juga disebut berpotensi menjadi pelabuhan terbaru dari sang pemain. Saat ini Raja Nenggolan sejatinya masih terikat kontrak bersama klub Belgia yakni Lokeren. Berdasarkan laporan dari Transfermarkt, kontrak pemain 37 tahun tersebut akan berakhir di Juni nanti. Timnas Malaysia masih dilindungi oleh AFC. Sekretaris Jenderal AFC yakni Datuk Seri Winsor Paul John memastikan bahwa Timnas Malaysia belum akan dijatuhi sanksi lebih lanjut. Saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Pengadilan Arbitrase Olahraga terkait banding Federasi Sepak Bola Malaysia dan juga 7 pemain keturunan yang sebelumnya dinyatakan ilegal. Hansi Flick sebut nasib Lewandowski diputuskan di musim panas. Kontrak Lewandowski bersama Barcelona akan segera habis. Masa depan penyerang asal Polandia tersebut akan diputuskan di musim panas nanti. Ikatan Lewandowski dengan Barcelona akan selesai di Juni nanti. Artinya penyerang 37 tahun tersebut sudah bisa bernegosiasi dengan klub manapun pada bulan ini. Kita tunggu saja apa yang terjadi dan kami akan memutuskan pada akhir musim, kata dari Hansi Flick. Igor Thiago jadi pemain Brasil tersubur dalam semusim Premier League. Penyerang Brentford yakni Igor Thiago baru saja mengukir tinta emas di kompetisi kasta tertinggi Inggris. Pemain yang masih berusia 24 tahun itu resmi menyandang status sebagai pesepak bola asal Brasil dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim Premier League. Keberhasilan Thiago mencetak 16 gol membuatnya resmi melewati torehan para pendahulunya yang legendaris. Sebelumnya rekor gol terbanyak pemain Brasil dalam satu musim Premier League mentok di angka 15 gol.
Ketinggalan dari Arsenal, Manchester City tak pusing soal peluang juara. Manchester City mulai ketinggalan jauh dari Arsenal di klasemen Liga Inggris. The Citizen pun tak mau pusing soal peluang menjadi juara. Pemain sayap Manchester City Jeremy Doku menyebut bahwa selisih poin dengan Arsenal tak perlu dipikirkan. Kami tak begitu memperhatikan klasemen, kami mencoba untuk menjadi diri kami sendiri, mencetak banyak gol dan menang, ujar dari Jeremy Doku. Manchester City panggil kembali Max Allen di tengah krisis bek. Manchester City mengambil langkah cepat dengan memanggil kembali bek muda Max Allen dari masa peminjamannya di Watford, menyusul situasi cedera parah di lini belakang tim utama. City tengah mengalami masalah besar di posisi bek tengah setelah Josko Vardiol dan juga Ruben Dias mengalami cedera. Sebagai solusi jangka pendek, Max Allen yang berusia 20 tahun itu dipanggil kembali dari masa peminjamannya di Watford. Cetak 2 gol, Benjamin Sesko dinilai tak layak bila Manchester United. Tim Sherwood menilai bahwa Benjamin Sesko belum cukup bagus untuk bermain di Manchester United. Pernyataan ini muncul usai penyerang asal Slovenia tersebut mencetakkan 2 gol dalam laga imbang melawan Burnley. Meski Sesko tampil gemilang pada babak kedua, Sherwood tetap meragukan kualitas penyerang 22 tahun itu. Menurutnya, performa Sesko tidak cukup untuk standar bagi Manchester United. Sherwood menilai bahwa gol-gol yang diciptakan oleh Sesko tidak bisa menutupi kekurangan kualitasnya. Ia bahkan menyarankan Fletcher untuk mengganti pemain tersebut pada pertengahan babak pertama. Dominic Szoboszlai harap Mohamed Salah bertahan di Liverpool. Dominic Szoboszlai menyatakan harapannya agar Mo Salah dapat menyelesaikan masalahnya di Liverpool dan juga tetap bertahan. Masa depan dari Mo Salah masih belum jelas, dan dalam sebuah wawancara bersama Sky Sport, Dominic Szoboszlai menyatakan dukungannya untuk tetap bertahan. Bayern Munchen dan Upamecano sepakat perpanjang kontrak. Kesepakatan akhirnya terjadi antara Bayern Munchen dan juga Dayot Upamecano. Bek asal Prancis itu dikabarkan setuju untuk bisa memperpanjang kontraknya. Setelah berbulan-bulan menjalani negosiasi yang cukup alot, Bayern Munchen dan Dayot Upamecano akhirnya menemukan kesepakatan. Pemain yang berposisi sebagai bek itu setuju untuk menekan kontrak yang baru. Dayot Upamecano diperkirakan mendapatkan gaji sekitar 20 juta euro per tahun. Tak sampai di situ, Dayot Upamecano akan memiliki klausul pelepasan mencapai 65 juta euro, dan kemungkinan besar klausul tersebut akan berlaku pada musim panas 2027. Tunggu kontrak dari Milan. Fikayo Tomori tolak 2 tawaran. Fikayo Tomori dikabarkan telah menolak tawaran dari 2 klub Liga Inggris demi bisa menandatangani kontrak baru bersama tim AC Milan dalam waktu yang dekat. Bek tengah asal Inggris tersebut merupakan pilar yang sangat krusial di lini pertahanan Rossoneri sejak bergabung pada tahun 2021 silam. Loyalitas Fikayo Tomori kembali teruji saat ia lebih memilih bertahan di San Siro daripada kembali ke negaranya. AC Milan cari bek baru, kini sasar bek milik Liverpool. AC Milan disebut akan bergerak di bursa transfer Januari, dan Rossoneri masih aktif mencari tambahan amunisi untuk bisa memperkuat lini belakang. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Direktur Olahraga Iglitare telah memperbarui kontak dengan Liverpool. Langkah ini diambil setelah Milan mengalami kesulitan dalam negosiasi untuk target lain seperti Milan Skriniar dan juga Federico Gatti. Nama Gomez dihargai karena pengalaman, keserbagunaan serta profil fisik yang kuat. Namun hingga kini Liverpool belum memberikan sinyal jelas untuk bisa membuka pintu penjualan, sehingga Milan masih menunggu perkembangannya lebih lanjut. Real Madrid bidik bek milik Bundesliga. Real Madrid sedang membidik seorang bek tengah Bundesliga sebagai prioritas utama untuk bisa memperkuat lini belakang mereka menjelang bursa transfer musim panas. Pemain ini disebut sebagai salah satu bek yang dinilai bagus dan siap menjadi bagian dari proyek jangka panjang milik Los Blancos. Dikabarkan nama Nico Schlotterbeck sebagai kandidat utama dengan nilai transfer mencapai 70 juta euro atau sekitar 980 miliar rupiah. Los Blancos merasa perlu mendatangkan defender baru karena masa depan beberapa bek senior masih tidak jelas. Antonio Rudiger dan juga David Alaba kontraknya akan habis di akhir musim nanti.
Legenda MU bicara kemungkinan Zidane gantikan Amorim. Kabar mengenai Zinedine Zidane gantikan Ruben Amorim kini mulai mencuat setelah Manchester United resmi berpisah dengan pelatih asal Portugal tersebut. Dalam wawancara eksklusif bersama Sport People, Michael Owen mengungkapkan keterkejutannya terhadap perjalanan karir dari Zinedine Zidane. Spekulasi Zinedine Zidane gantikan Ruben Amorim dinilai sebagai opsi besar bagi Manchester United. Zidane dikenal sebagai pelatih dengan koleksi 11 trofi bersama Real Madrid. Siap tinggalkan Madrid, David Alaba berharap pindah ke klub Arab Saudi. David Alaba sudah diketahui siap tinggalkan Real Madrid setelah kontraknya berakhir di akhir musim. Agen dari sang bek kini berusaha untuk bisa mendapatkan tawaran dari klub Arab Saudi. Alaba menjadi salah satu pemain yang diperkirakan akan mengucapkan selamat tinggal kepada Madrid di akhir musim karena kontraknya tinggal 6 bulan lagi dan Madrid tidak berniat untuk bisa memperpanjangnya. Agen Alaba, Bini Sahawi, sedang berusaha untuk bisa mengamankan transfernya ke Arab Saudi jelang musim panas nanti.